Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing tentang enak nggak sih punya online shop. Jadi mungkin Anda mengalami bahwa kadang dibilang kerja apa punya online shop. Oh enak ya. Waduh. Kata-kata oh enak ya. Ini gimana ya? Dibilang enak, iya enak. Dibilang nggak enak juga nggak enak gimana. Apalagi kalau yang ngomongnya PNS. Oh enak ya, oh bisnis online uangnya banyak, waktunya banyak. Waduh, ini gimana ya? Menurut saya ini salah kaprah karena sekarang online shop itu bukan main-main. Mungkin 5 tahun ke belakang, 6 tahun ke belakang online shop itu untuk ibu-ibu yang sambil nyambi atau sambil apa ya, sambil part time, sambil separuh-paruh waktu. Tapi sekarang online shop itu lebih serius. Next levelnya online shop. Masih ada memang ibu-ibu yang sambil jualan online jualan online separuh waktu masih ada, masih banyak. Cuman sekarang lebih banyak orang yang serius jualan online. Saya pun toko saya yang baju ya saya pun 90% penghasilan saya jualan online. Oke, kita mulai. Jadi sebenarnya jualan online tuh nggak segampang yang dikira, nggak semudah yang dikira, nggak semudah yang dikira. Masalahnya macam-macam. Ini mungkin Anda mengalami juga kayak karyawan tiba-tiba gak masuk. Waduh, itu untuk yang karyawan di bawah 5 itu tiba-tiba ada satu admin gak masuk. Aduh, pusing. Terpaksa kita harus turun tangan jadi admin. Atau misalkan yang packingnya tiba-tiba nggak masuk, aduh. Nah itu memang problem untuk karyawan yang 1-5 ya, 1-5 problemnya seperti itu karena tiap orang itu adalah key player. Jadi kalau ketika satu nggak masuk kerasa banget ke bisnis kita, itu bikin stres, bikin kesel. Lalu ada ulasan bintang 1, bintang 2 yang nggak nyambung. Ini semua online shop mengalaminya. Dikasih bintang 1 di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, tapi bilangnya nyalahin kurir kek atau nggak nyambung aja. Ya itu memang wajar, seperti itu, saya mengalami juga. Lalu yang bikin nggak mudah lagi jadi online shop itu, alhamdulillah nih lagi laku, tapi ternyata pas mau nyetok suppliernya kehabisan barang. Aduh, itu juga bikin stres. Tapi ini namanya adalah happy problem. Jadi masalah, tapi Anda harus senang dengan adanya masalah tersebut, artinya kan Anda laku. Lalu ini juga sudah biasa banget orang alami, yaitu nego-nego via WhatsApp, kabur nggak closing, atau mungkin check outnya ke kompetitor. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi banyak problematika online shop yang saya rasa nggak membuat online shop itu menjadi mudah, nggak membuat online shop itu menjadi waktunya banyak lah tanda kutip. Karena memang online shop itu serius. Ini adalah bisnis. Jadi sebenarnya online shop itu sama-sama bisnis juga. Mau online shop, offline shop, mau bikin mall, mau bikin cafe, itu sama-sama bisnis. Di mana-mana yang namanya pebisnis plus founder, saya dan kemungkinan besar Anda juga founder atau pebisnis pertama ya, yang yang membuat start si perusahaan atau brand Anda, itu adalah skill yang terlengkap. Dan high pressure alias gampang stres karena memang pebisnis plus founder. Sekali lagi ya, saya garis bawahi plus founder karena ada juga pebisnis yang nggak founder, kayak misalkan mohon maaf yang melanjutkan bisnis orang tua. Itu memang high pressure tapi nggak setinggi high pressure-nya pebisnis plus founder. Mau level UMKM yang omsetnya 1 juta sebulan, yang omsetnya 1 juta sehari, 1 M sebulan, di mana-mana pebisnis dan founder itu sama, yaitu skillnya lengkap. Kenapa? Karena awal-awal pasti ngurusin finance, ngurusin produksi, ngurusin karyawan, semuanya diurus. Makanya saya bilang pebisnis plus founder itu skillnya yang paling lengkap dari profesi manapun menurut saya. Dari profesi manapun, pebisnis itu plus founder adalah skill yang lengkap. Leadership diasah menjadi memimpin karyawan. Finansial jelas, manajemen waktu jelas, manajemen diri jelas. Menurut saya itu paling lengkap. Dan yang kedua, pebisnis dan founder itu memang high pressure alias stres. Sangat rawan stres. Saya juga berkali-kali merasa stres, merasa jenuh.
Tapi pertanyaannya enjoy atau enggak? Kalau enjoy ya sudah. Oke. Jadi intinya saya bilang gini adalah mau online shop ke, mau apa ke, sebenarnya nggak mudah untuk menjadi pebisnis dan founder itu nggak mudah. Dibutuhkan skill yang lengkap, belajar dari A sampai Z dan high pressure alias tekanannya tinggi. Kenapa? Karena nggak aman. Sekarang kalau misalkan Anda karyawan, Anda kerjanya nggak becus ya paling dipecat terus nyari lagi. Kalau saya misalkan saya strateginya nggak benar, saya nggak apa ya nggak benar lah, bisa-bisa karyawan nggak makan, bisa-bisa vendor nggak hidup dan seterusnya. Nah, gimana caranya ngurangin stres, ngurangin kesusahan menjadi online shop? Pertama saya katakan, coba baca buku teman-teman. Perbanyak baca buku, maksud saya bukan buku hiburan ya, bukan dengan baca buku terus jadi ada hiburan, bukan. Tapi baca buku yang ada kaitannya sama bisnis, sehingga teman-teman bisa melihat cakrawala yang lain, teman-teman bisa melihat sudut pandang yang lain, teman-teman bisa tahu, oh ternyata gini gitu, sehingga ilmu teman-teman bertambah, sehingga teman-teman bisa menanggulangi stres. Karena stres itu karena kita nggak tahu solusinya. Kalau tahu solusinya, ya nggak akan stres. Coba aja bayangin teman-teman mau naik mobil nggak tahu caranya, ya stres. Tapi kalau sudah tahu, udah biasa, ya nggak stres. Makanya baca buku. Oke, yang kedua saya kasih tips yaitu jangan menunda. Ada tips bagus namanya 2 minutes rules. Jadi semua pekerjaan yang kurang dari 2 menit langsung kerjain, nggak pakai mikir. Semua yang kurang dari 2 menit langsung kerjain. Ya, itu bagus kalau kita tidak menunda suatu pekerjaan, apalagi yang mudah seperti 2 minute rules ini. Jadi kita lebih tenang menghadapi hari. Ketika ada pekerjaan ini, misalkan balas WhatsApp ibu atau balas WhatsApp istri, itu kan 2 minute rules ya, segera balas, jangan ditunda meskipun lagi ada pekerjaan yang lebih penting. Lalu perbanyak tulis tangan. Tulis tangan itu masih bagus untuk merelief stresnya teman-teman, karena otaknya manusia secara teori ya yang saya baca itu bukan untuk nyimpen memori, bukan kayak hard disk, tapi lebih kayak RAM. Jadi perputarannya cepat tapi nggak bisa nyimpan banyak memori, karena itulah kenapa kita susah mengingat sesuatu. Tapi kadang-kadang alam bawah sadar kita mengingatkan sesuatu yang sebenarnya nggak pengen kita ingat. Nah makanya perbanyak tulis tangan apa ya, jadwal kayak apa kayak. Saya pun ini masih banyak nulis tangan, jadwal saya tulis tiap hari, lalu macam-macam. Lalu terakhir saya kasih tahu teman-teman, itu wajib punya partner. Ini saya alami betul, partner saya adalah istri saya. Dan ketika saya membahas bisnis itu memang kadang istri saya juga nggak ngerti, kadang yang istri saya tanya ke saya juga saya nggak ngerti soal pajak, soal hukum dan sebagainya. Tapi ini partner penting untuk mengurangi stres. Setidaknya ada teman curhat yang satu frekuensi. Oke, itu aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah seputar hal ini atau seputar hal apapun juga boleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.